ketemu lagi nih sama Sarah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Ayo nih aku juga mau ngucapin marhaban ya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Nah ini kan kita lagi di bulan Ramadan ya. Baru banget nih kita masuk beberapa hari di hari-hari awal bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, yuk hari ini kita bahas serba-serbi tentang Ramadan. Nah, oke nih biasanya kan aku ganti background ya setiap mau mulai topiknya. Tapi karena nih backgroundnya bagus, gimana kalau kali ini kita nggak usah ganti backgroundnya dulu ya. Lanjut, kita langsung mulai bahas aja topiknya. Sebenarnya apa sih bulan Ramadan ini? Jadi bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dirayakan oleh seluruh umat muslim dengan berpuasa. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata di bulan Ramadan ini juga pertama kalinya wahyu Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakuin oleh umat Islam loh. Nah, ayo kira-kira kalian tahu nggak nih rukun Islam yang keberapa? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, oke nih, bulan Ramadan ini biasanya berlangsung selama 29 sampai 30 hari. Nah, kata Ramadan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ramida atau aromid, yang artinya panas yang menghanguskan atau kekeringan. Oh ya, koreksi dikit ya, jadi bulan Ramadan ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya itu adalah romida dan aromat. Nah, tadi kan aku bilang artinya itu kan sesuatu yang menghanguskan ya, yang panas banget gitu sampai menghanguskan dan kekeringan. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi dulu bangsa Babilonia ini kan merupakan bangsa yang dominan banget nih di bagian utara Jazirah Arab. Nah, bangsa Babilonia ini menentukan perhitungan tahun berdasarkan perhitungan bulan dan juga matahari secara bersamaan. Nah, bulan Ramadan itu saat itu ya jatuhnya pas banget nih di saat musim panas atau musim kekeringan. Jadi dulu tuh bulan Ramadan selalu jatuh di musim panas nih. Panas itu kan gak enak banget ya puasa di musim panas gitu. Udah panas, nahan lapar juga, nahan haus juga gitu kan. Nah, akhirnya nih umat Islam mengembangkan lagi nih perhitungan tahunnya ya. Mungkin ya umat Islam zaman dulu mikirnya ini enak banget sih sumpah puasanya lagi di musim panas kayak gini gitu kan. Akhirnya mungkin mencari tahu nih gimana nih bisa mengembangkan perhitungan tahun. Nah akhirnya perhitungan tahunnya pun akhirnya dikembangkan ya, jadi berdasarkan perhitungan bulan aja nih. Nah, kalau berdasarkan perhitungan bulan ini ternyata perhitungannya 11 hari lebih pendek daripada perhitungan yang berdasarkan matahari. Jadinya nih akhirnya bulan Ramadan ya nggak selalu jatuh di musim panas. Nah, bulan Ramadan itu kan identik dengan puasa ya, jadi kalau bulan Ramadan ya umat Islam pasti wajib nih untuk puasa. Tapi apa sih pengertian puasa ini? Jadi puasa adalah kegiatan menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini benar-benar seharian ya, dari pagi sampai gelap. Tapi apa sih bedanya puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan-bulan lainnya? Karena kan seperti yang kita tahu ya, puasa itu kan juga ada banyak jenisnya nih. Di agama Islam sendiri kan ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal. Atau mungkin ada agama-agama lain juga nih yang mempunyai ibadah puasa juga. Jadi bedanya adalah bulan Ramadan ini lebih spesial daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa sih lebih spesial? Karena di bulan Ramadan ini semua ibadah termasuk puasa itu ibadahnya pasti akan dihitung pahalanya berkali-kali lipat nih dibanding kita melakukan ibadah di bulan-bulan lainnya. Nah, di bulan Ramadan juga kita ada satu malam yang spesial banget nih, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu yang ada di salah satu malam dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah makanya di bulan Ramadan ini umat muslim pasti berlomba-lomba ya untuk memperbanyak ibadahnya nih, biar dapat pahalanya juga lebih banyak. Di bulan Ramadan ini juga ada zakat fitrah nih. Zakat fitrah ini juga spesial banget ya, karena zakat ini wajib dikeluarkan hanya di bulan Ramadan. Batas waktu ini dari bulan Ramadan sampai sebelum selesai sholat Idul Fitri. Tapi harus di-note juga ya, ibadah-ibadah ini, ibadah puasa, zakat fitrah, dan ibadah-ibadah lain ini wajib dilakukan oleh umat muslim yang sudah dewasa, yang mampu, dan juga yang berakal sehat. Jadi kalau yang emang berhalangan, misalnya ada yang lagi menstruasi, ada yang lagi sakit, ada ibu hamil menyusui gitu kan, anak kecil, atau mungkin ada halangan-halangan lainnya, itu nggak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Tapi dengan syarat dan kondisi tertentu ya, bukan berarti nggak ngelaksanain ibadah sama sekali. Jadi itu gambaran umum tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya. Kalau nanti kalian mau
ada yang khusus nih, misalnya mau khusus ya, mau dong khusus bahas tentang zakat fitrah, atau khusus dong mau tahu golongan apa aja sih yang boleh nggak puasa gitu. Kalau ada request kayak gitu, boleh banget ya, feel free untuk komen di kolom komentar. Nanti aku akan coba bikinin videonya juga nih. Lanjut, nah kalau bulan puasa otomatis kan kita nggak makan, nggak minum gitu kan, dari pagi sampai maghrib nih. Otomatis kan tubuh kita juga pasti lemes ya, kan nggak ada makanan dan minuman yang masuk nih ke dalam tubuh kita. Tapi jangan khawatir ya, aku ada beberapa tips yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan agar tubuh kita bisa selalu sehat dan bugar. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama adalah kita harus makan sahur. Emang sih sahur ini kan nggak wajib ya, jadi sahur ini kan termasuk sunnah. Kalau dilakuin itu udah berpahala, kalau nggak dilakuin juga ya nggak dosa gitu kan. Tapi ternyata ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dengan kita sahur sebelum berpuasa. Bahkan nih para ahli juga menyarankan untuk kita sahur sebelum puasa. Kenapa kayak gitu? Karena yang pertama, dengan adanya sahur, dengan melakukan sahur itu juga bisa menjadi sumber energi bagi kita dalam menjalankan puasa selama seharian penuh ini. Yang kedua, manfaatnya adalah sahur itu bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Selain itu, sahur juga bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Makanya penting banget ya untuk kita sahur sebelum puasa. Nah, tips yang kedua adalah kita harus tetap produktif. Jadi walaupun lagi puasa nih, itu nggak bisa dijadiin alasan buat kita males-malesan ya. Kita tetap harus bisa menyemangati diri kita untuk produktif. Terus tips yang ketiga adalah kita saat buka puasa juga harus bisa kontrol nih makanan kita. Jadi saat buka puasa kita harus bisa makan yang secukupnya aja nih, jangan berlebihan. Karena kan kadang ya kalau kita buka puasa kan mentang-mentang habis lapar seharian, kita jadi kayak aku mau ini, aku mau makan ini, mau minum ini gitu kan, nyobain sana sini gitu. Nah, itu kan jadi berlebihan ya, jadi melebihi porsi makan kita yang biasanya. Tentunya nggak bagus ya buat kesehatan. Dan lanjut ke tips selanjutnya, yaitu kita harus makan makanan yang manis dan sehat. Makanan yang manis dan sehat itu gimana sih? Dan kenapa harus makan makanan manis? Karena ternyata makanan manis ini bermanfaat banget nih untuk mengembalikan energi kita yang hilang setelah puasa seharian. Terus makanan manis yang sehat itu gimana sih? Jadi makanan manis yang sehat ini adalah makanan manis yang kita makan tapi tetap sesuai dengan takarannya. Jadi kita harus bisa tetap mengikuti gimana takaran gula yang bagus. Karena kan kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebihan juga nggak bagus ya, akhirnya buat tubuh kita juga jadi letih dan juga jadi lesu nih. Makanya nih saat buka puasa dianjurkan untuk kita makan 3 buah kurma nih, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Karena kan buah kurma ini kan selain manis, lezat dan juga ternyata menyehatkan buat tubuh kita. Oke, lanjut lagi nih ke tips selanjutnya. Saat puasa kita juga bisa nih ngelakuin olahraga ringan ya. Nah walaupun emang sih olahraga itu kan capek juga ya, tapi kita bisa lakuin yang ringan-ringan aja nih, misalnya yoga, jogging, atau mungkin kita bisa lakuin gerakan-gerakan workout ringan. Jadi tubuh kita pun tetap sehat nih walaupun lagi berpuasa. Kita juga harus konsumsi makanan yang berprotein dan juga yang mempunyai serat yang tinggi. Nah, kayak gimana sih makanannya? Nah, contohnya nih ada daging sapi, ada ikan, ada telur, ada buncis, ada kacang-kacangan. Nah, makanan-makanan tersebut nih, protein dan serat yang tinggi ini ternyata berfungsi banget nih, bermanfaat banget untuk tubuh kita dalam menjaga pencernaan dan juga dalam memberikan efek kenyang yang lebih lama. Dalam puasa, sebaiknya nih kita kurangi makanan-makanan yang berminyak dan yang tinggi sodium, karena makanan tersebut bisa bikin kita jadi lebih cepat aus nih. Oke, selanjutnya tipsnya adalah kita harus tidur yang cukup. Jadi walaupun lagi puasa, jangan lupa ya kita harus tetap menerapkan waktu tidur yang cukup nih setiap harinya. Karena dengan kita tidur yang cukup, kita kira jadi nggak ngantuk nih pas siang. Selain itu, dengan kita tidur yang cukup, itu juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Lalu, tips selanjutnya adalah kita harus terbanyak minum air putih nih. Kenapa kayak gitu? Karena dengan adanya air putih itu bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Dan walaupun lagi puasa, kita tetap wajib ya minum 2 liter air per hari nih. Kan lagi puasa nih, puasa aja dari pagi sampai sore. Gimana caranya gitu ya, biar tetap bisa minum 2 liter per hari. Jangan khawatir ya, kita bisa ikutin tips 242 nih. Jadi maksudnya adalah kita mengkonsumsi 2 gelas air saat buka puasa, lalu 4 gelas air di antara waktu makan malam kita sampai waktu sahur kita, dan kita minum 2 gelas air lagi saat sahur. Jadi saat puasa pun kita tetap bisa minum 2 liter air per harinya nih.
lanjut nih, tips terakhir kita bisa konsultasi ke dokter. Nah, tips ini nih berguna untuk orang-orang yang punya masalah kesehatan tertentu ya, misalnya yang punya penyakit asam lambung nih. Bisa konsultasi dulu nih ke dokter gimana caranya biar bisa tetap konsumsi obatnya walaupun lagi puasa. Jadi kan nanti pasti diarahin ya sama dokter nih apa yang harus dilakuin biar penyakitnya nggak kambuh. Oke, jadi itu serba-serbi tentang puasa di bulan Ramadan dan juga tentang bulan Ramadannya itu sendiri ya. Kalau menurut aku pribadi nih, bulan Ramadan ini aku termasuk yang kayak yes gitu kan, bulan Ramadan nih gitu. Karena kan bagi umat Islam ini tuh kesempatan emas banget ya untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di bulan Ramadan ini juga kan ada ibadah-ibadah yang emang hanya bisa dilakuin di bulan Ramadan nih. Misalnya sholat tarawih, terus ada zakat fitrah gitu kan. Nah, tentunya ini juga kesempatan emas ya untuk kita menambah nih pahala kita. Ya walaupun emang mungkin kita ngerasa oh ya udah kebiasaan makan nih gitu kan, emang godaannya kan di situ ya, yang tadi biasa makan biasa minum jadi dikurangin nih gitu. Tapi kan kayak gitu tetap bisa disiasatin ya, kayak emang sih dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan itu kan emang nggak mudah ya, pasti ada aja nih godaannya gitu, pasti ada juga hawa nafsu kita, rasa malas kita gitu. Karena kayaknya nih di sini aku mau reminder nih untuk diri aku sendiri dan juga untuk buat kita semua nih untuk belajar ya pelan-pelan untuk bisa melawan rasa malas tersebut, untuk bisa meningkatkan ibadah kita dikit-dikit aja gitu ya. Karena mungkin kita harus bisa coba tanamin di mindset kita, oh ya nih bulan Ramadan kan setahun sekali ya, jangan sampai kita ngelewatin kesempatan ini dengan sia-sia. Jadi yuk kita semangat terus ya dalam menjalankan ibadah puasa kita nih. Semoga bulan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita juga dipertemukan nih dengan hari kemenangan kita ya, yaitu hari Idul Fitri. Dan semoga juga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita masih punya banyak kesempatan nih untuk memperbaiki diri kita lah. Amin, semoga dikabulin ya. Jadi itu serba-serbi tentang Ramadan dan juga opini aku nih tentang bulan Ramadan. Kalau menurut kalian bulan Ramadan itu kayak gimana sih? Nanti bisa komen di bawah ya biar kita sharing-sharing bareng nih. Oke deh, sekian video kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Oh ya nih, kalau kalian ada ide atau ada topik nih yang mau dibahas sama aku, bisa feel free ya untuk komen di kolom komentar. Nanti aku akan coba bikinin videonya juga. Jangan lupa ya diklik tombol like-nya, komen, subscribe, dan juga bisa share nih ke teman-teman yang lain biar lebih banyak yang tahu dan jaringan diskusi kita juga jadi lebih luas nih. Oh ya, kalian juga bisa follow aku ya di sosial media aku yang lain. Info selengkapnya ada di description box ya. Oke deh, thank you banget ya udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Dan ini juga buat kita aku bentar. Ya koreksi dikit ya. Jadi bahasa ini jadi yang dimaksud dengan puasa. Jangan lupa ya diklik tombol ya.